Di sebelumnya, pada saat Jin Seowon mengira kalau dirinya mendapatkan hukuman karena tekadnya untuk belajar telah hancur, dia yang terbangun di tempat tersebut dan merasa bising oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut pun merasa kebingungan. Karena, dengan apa yang mereka lakukan, dan pakaian yang mereka kenakan seperti seorang aktor yang sedang bercosplay, pada saat ia melihat ke arah lain dan melihat pertempuran mereka menggunakan spell magic, Jin Seowon pun merasa terkejut, serta bertanya-tanya, di manakah dirinya sekarang berada. Pada saat dia sedang kebingungan, sebuah sistem pun muncul dan terdengar di benaknya yang berkata kalau 100 player sudah terdeteksi, dan pada saat sistem tersebut sedang menginisialisasi dan mensinkronisasikan bahasa agar dimengerti oleh semua para player. Ketika sinkronisasi bahasanya sudah mencapai 100%, Jin Seowon pun perlahan-lahan bisa mendengar apa yang sedang mereka perbincangkan. Setelah bisa mendengarkan percakapan semua orang, Jin Seowon lalu berkeliling sambil mendengarkan apa saja yang mereka bicarakan. Seperti kedua orang yang berasal dari dunia murim yang sedang bertarung. Di dunia aslinya, mereka adalah musuh bebuyutan. Dan di sisi lain dengan kondisi yang sama, seorang elf yang bernama Escrow dengan kekuatan magicnya, terlihat akan melakukan pertarungan dengan seseorang yang bernama Chiron, yang ia anggap kalau kejadian dia terlempar ke dunia tersebut adalah ulah dari musuhnya tersebut. Namun, Chiron malah ingin menanyakan perihal yang sama seperti Escrow mempertanyakan kejadian tersebut dengan mengatakan, apakah dia juga terlempar ke tempat tersebut karena ulah dari Escrow itu. Escrow, dia yang sering tertipu oleh Chiron pun lalu berkata, kalau dia tidak akan tertipu lagi oleh omongan manis dari Chiron tersebut, tetapi, Chiron yang diketahui kalau dia adalah penyembah dari Demon King, dia malah memprovokasi Escrow dengan mengatakan, mau percaya ataupun tidak dengan ucapannya barusan. Menurutnya, semua orang sudah ditakdirkan untuk berlutut di hadapan kekuatan sang Demon King yang ia sembah, dan Escrow, dia yang tidak bisa menahan amarahnya. Dia pun lalu mempersiapkan sebuah skill untuk menyerang musuhnya tersebut sambil mengatakan, sebagai seorang yang dijuluki Archmage di dunianya itu, Escrow berjanji, kalau dia akan membunuh Chiron di tempat tersebut, serta akan menghabisi sang Demon King yang ia sembah. Dengan menggunakan skill lightningnya, Escrow pun tanpa basa-basi langsung menyerang Chiron dengan skill tersebut. Namun, meski serangan tersebut mengenai Chiron dengan sangat telak, Escrow pun terkejut, karena serangannya itu tidak melukai Chiron sama sekali. Sekaligus, hal tersebut juga membuat Chiron merasa bingung, karena serangannya tidak berdampak sedikit pun terhadap tubuhnya itu. Di sisi Jin Seowon, dia yang melihat pertarungan tersebut pun merasa kalau itu terlalu realistis untuk sebuah mimpi, dan pada saat dia sedang mencerna apa yang sedang terjadi di hadapannya itu, muncul pemberitahuan sistem yang mengatakan, kalau game bagi mereka akan segera dimulai, dengan difficulty bertingkat easy, serta map yang sudah ditentukan di wilayah King Kingdom Capital, bagi mereka yang mendapatkan peringkat 10 ke atas akan diberi hadiah, dan setelah sistem tersebut memberitahukan semua rinciannya, sistem itu pun lalu memberikan informasi penting bagi semua player yang baru bergabung, kalau di tempat waiting room, serangan antara player yang melakukan pertarungan semuanya telah dinetralkan. Dan diketahui, game yang akan mereka ikuti adalah game yang bernama Cloyd Survival, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang terpilih di seluruh dimensi alam semesta. Sistem tersebut juga memberitahukan, kalau game Cloyd Survival akan berjalan selama 10 tahun, dan setiap harinya, map pada game tersebut akan menjadi sedikit terbatas. Jika para player melewati map yang dibatasi, sistem tersebut berkata kalau mereka akan menghadapi bahaya yang sangat besar. Roll dari game tersebut akan berlanjut sampai tersisa hanya satu penyintas saja, dan begitu selesai, atau para player tereliminasi, sistem itu berkata kalau para player akan dikembalikan ke dunia mereka masing-masing. Dan bagi mereka yang tidak memasuki top 90 di dalam leaderboard game tersebut, player tersebut tidak akan bisa bermain kembali di game Cloud Survival. Dan setelah memberikan rincian dari game itu, sistem itu pun lalu memberitahukan kepada semua player kalau gamenya akan segera dimulai dengan bantuan Agras Gas. Dan tidak lupa, mereka juga bisa mendapatkan item di map tersebut, untuk digunakan mempertahankan diri agar bisa memasuki top 90.
Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem tersebut, Jin Seowon pun bertanya-tanya, apakah dirinya sedang berada di dalam game Royal Ground yang ia mainkan di dunia aslinya? Dia, sambil berjalan-jalan untuk melihat situasi yang sedang terjadi, dia pun akhirnya menyadari, meski kalau itu adalah hanyalah mimpi saja, bagi dirinya, dibandingkan dengan para player yang lain yang terlihat kuat dibandingkan dengan dirinya yang hanya orang biasa, Jin Seowon meyakini, kalau dirinya pasti akan mati di tangan mereka, dan kalau meski benar kalau apa yang sedang terjadi itu hanyalah sebuah mimpi, Jin Seowon berkata, kalau dia masih tidak mau mati sia-sia oleh mereka. Pada saat Jin Seowon sedang mengasumsikan jika dirinya sedang bermain di game yang sama ia mainkan di kehidupannya, dia pun dikejutkan oleh seseorang yang menegurnya karena tingkahnya yang mencurigakan, karena semenjak Jin Seowon dipanggil ke dalam game tersebut, orang itu berkata kalau Jin Seowon selalu mondar-mandir dan melihat kejadian di sekitar mereka. Pada saat orang tersebut bertanya asal dari Jin Seowon hanya melihat dan tak menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Dan orang itu yang tersinggung oleh sikap dari Jin Seowon itu. Ketika ia bertanya kembali tentang perihal yang sama, Jin Seowon yang tertawa pun berkata dalam hatinya, jika kalau benar apa yang sedang ia alami sama dengan game yang ia mainkan di kehidupan aslinya, dengan pengetahuannya soal game Royal Ground yang ia mainkan, Jin Seowon percaya diri, kalau dia bisa mengalahkan para player lain dan bertahan menjadi pemenang, dan dengan perhitungan game tersebut akan segera dimulai, dengan memprovokasi pria yang ada di depannya itu. Setelah mengacungkan jari tengahnya, mereka pun langsung dikirim ke map yang sudah ditentukan. Pada saat permainan tersebut sudah dimulai, para pemain lain pun mencoba memilih tempat terjun mereka yang sudah mereka tandai, dan Jin Seowon yang melihat para pemain lain turun ke tempat ramai yang ada banyak item yang bisa mereka dapatkan. Seperti di dalam game yang ia mainkan, daerah ramai tersebut memang terdapat item yang bisa didapatkan oleh para player. Namun Jin Seowon memilih untuk memulai permainan tersebut di pinggiran yang ia anggap lebih aman dibandingkan dengan turun di tempat ramai seperti player-player yang lain. Dan setelah mendapatkan tempat yang sekiranya aman untuk ia tempati, setelah mengatakan desen sesuai arahan dari pemberitahuan sistem, Jin Seowon pun lalu turun di tempat yang sudah ia tandai. Pada saat ia sudah mendarat di tempat yang sudah ia tentukan, dia pun merasa mual karena efek dari perjalanan tersebut. Dan ketika ia akan memasuki sebuah rumah yang ada di depannya, Jin Seowon yang merasa panik pun langsung bergegas memasuki rumah tersebut, karena dia melupakan suatu hal. Kalau pada saat ia turun di tempat itu, kemungkinan besar kalau player lain juga ikut turun di tempat yang sama. Dan jika dirinya bertemu dengan musuh tanpa memegang senjata sama sekali, sudah dipastikan kalau dirinya akan mudah untuk dihabisi oleh musuhnya tersebut. Setelah memasuki rumah tersebut dan terduduk karena lelah berlari sekuat tenaganya, Jin Seowon pun bertanya-tanya, apakah pria yang ia provokasi tadi mengikuti jejaknya, dan setelah melihat situasi di sekitarnya melalui jendela di rumah tersebut, setelah ia anggap kalau situasinya aman, Jin Seowon pun lalu mencoba mencari item yang berada di rumah tersebut, dan pada saat ia melangkah ke sebuah tempat di rumah itu, tanpa sengaja, Jin Seowon menendang sebuah senjata yang ada di depannya, dan ternyata, itu adalah sebuah heavy crossbow yang cukup berat ia gunakan. Namun meski begitu, Jin Seowon berkata kalau itu lebih baik dibandingkan dirinya tidak memiliki senjata sedikit pun. Setelah mendapatkan senjata tersebut dan mengambil anak panahnya, pada saat mencoba memasukkan peluru anak panahnya itu, begitu ia akan menggunakan senjatanya tersebut. Cara kerja serta cara menggunakan senjatanya itu pun mengalir masuk ke dalam otaknya, sehingga, meski ia belum mencoba senjatanya itu sama sekali, Jin Seowon merasa kalau dia sudah bisa dan mahir untuk menggunakan senjata yang baru saja ia akan gunakan itu. Dan dengan dibarengi dengan statusnya sebagai sersan di Satuan Prajurit Korea pada saat ia mengikuti wajib militer, ketika ia akan mencoba menembakkan senjata yang baru ia gunakan, ketika ia menarik pelatuknya, dia pun terdorong karena kuatnya hentakan dari tembakan panah tersebut. Jin Seowon, dia yang melihat bekas dari tembakan panahnya itu, dia pun terkejut, karena tembakan yang dihasilkan dari senjata crossbow-nya itu benar-benar sangatlah luar biasa kuatnya. Dan dengan senjatanya itu,
Jin Seowon pun merasa kalau dia mempunyai firasat yang baik, kalau dia bisa menyingkirkan beberapa dari player dalam game yang sedang ia ikuti. Setelah beberapa saat mencari-cari item di rumah tersebut dan sudah tidak ada yang ia bisa dapatkan lagi, Jin Seowon pun lalu keluar dan mencoba berpindah ke tempat lain untuk mencari item yang mungkin bisa membantunya dalam game tersebut, dan di perjalanannya itu, Jin Seowon yang sedikit merasa tenang karena map dari game tersebut sangatlah besar, sehingga ia tidak akan sering bertemu dengan para player lain. Untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, Jin Seowon mencoba farming di tempat sekitarnya itu. Dan meski ia menganggap kalau dia sedikit aman dari para player lain, Jin Seowon masih harus tetap waspada dengan variabel yang tak terduga. Dan ketika mencoba memasuki sebuah rumah dengan mengarahkan senjatanya itu, setelah memasuki dan mengecek rumah tersebut dan merasa aman dari player yang lain, Jin Seowon yang melihat gulungan item di rumah tersebut pun lalu mengambil item itu. Diketahui, item itu adalah gulungan Healing Scroll dengan ukuran kecil, dan untuk menggunakan item tersebut, Jin Seowon hanya perlu merobek item itu yang secara langsung bisa memulihkan luka yang dipilih oleh penggunanya untuk dipulihkan. Dan dengan apa yang tertulis dari deskripsi dari item tersebut, Jin Seowon pun berharap kalau dia bisa mendapatkan item yang serupa. Dan setelah mencoba mencari-cari item yang lainnya, Jin Seowon pun melihat sebuah item yang terletak di antara buku-buku di sebuah rak buku di depannya itu. Dan setelah mengambil item tersebut, diketahui kalau itu adalah buku Black Star Key Palms Martial Art, dengan deskripsi dari item tersebut antara lain. Buku tersebut adalah buku martial art yang membuat penggunanya bisa melemparkan senjata rahasia menggunakan tangan penggunanya. Dan ketika pemberitahuan sistem muncul yang mengatakan apakah Jin Seowon mau mempelajari buku martial art tersebut, tanpa ragu, Jin Seowon pun mengiyakannya, dan dengan menekan tombol panel setuju untuk mempelajari teknik martial art tersebut, sebuah cahaya keunguan pun muncul dengan dibarengi pergerakan dari buku tersebut yang dengan sendirinya membuka lembar demi lembar dari buku item itu. Dan setelah beberapa saat sampai buku martial art itu menghilang dengan sendirinya, Jin Seowon yang melihat ke arah kedua tangannya dan merasa kalau tidak ada yang berubah. Dia yang penasaran pun mencoba menggunakan teknik tersebut dengan mengambil sebuah garpu yang berada di depannya itu, dan ketika melemparkan garpu tersebut ke sebuah dinding yang ada di depannya, dengan lesatan yang begitu kuat dan melesat lurus ke tempat target yang sudah ditentukan. Dinding yang terkena serangan tersebut pun hancur, sekaligus menandakan kalau Jin Seowon sudah berhasil menguasai martial art yang baru saja ia dapatkan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.